Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi Eprani Pintu Batu dengan NIM 724252853 dari Prodi Akuntansi kelas A tahun 2024. Ini saya akan menjelaskan mengoperasikan Excel, rumus Excel dan pivot table dalam membantu kita membuat jurnal umum, buku besar, dan laporan keuangan. Yang pertama itu kita buat tabel seperti ini. Di sini saya akan mengerjakan kasus soal dari sini. Nah, ini ada usaha dagang Andika melakukan aktivitas usaha dagangnya pada bulan Maret 2021. Jadi, jurnal umumnya itu per 31 Maret 2021. Di sini kita catat daftar akunnya 1000 aset 1000 aset lancar dan seterusnya, kas usaha, kas di bank ABC, piutang usaha, sewa BBM di muka, persediaan barang, dan lain-lain. Di sini saya sudah menyiapkan dalam bentuk tabel kode akun dan nama akun. Lalu selanjutnya kita membuat jurnal umum. Nah, yang pertama itu ada tanggal 1 Maret. Tanggal 1 Maret itu 01 Maret 2021. Di sini sudah saya buat date di dalam format date, sort date. Selanjutnya keterangannya itu ada Andika menginvestasikan kas untuk modalnya dalam perusahaan dagang yang baru dibentuknya sebesar 150 juta. Maka jurnal umumnya itu adalah, nah di sini kita nggak perlu mengetik manual lagi kas usaha. Nah, kita tidak perlu mengetik manual seperti ini lagi. Nah, kita buat ini. Tadi kan saya sudah membuat dalam bentuk tabel aset lancar, kas usaha. Nah, kita buat rumusnya itu seperti ini. Nah, di sini kan keterangan menggunakan data validation. Nah, ini kita tekan nih sel dari keterangan. Nah, lalu ke data validation. Data validation ini kita tekan list, lalu buat gini ke daftar akun aset, lalu tekan enter. Oke. Nah, nih udah muncul. Jadi kita nggak perlu lagi mengetik secara manual berulang kali. Kita hanya tinggal ini tekan panah ini. Nah, jadi di sini. Lalu di refnya ini kan kode akun. Nah, supaya nanti otomatis dia mengikut dengan keterangan akun yang kita buat rumus dari Excel, yaitu sama dengan
indeks dalam kurung, kita kan indeks nih, indeks ke kode akun. Nah, kode akun, lalu kita kunci soalnya. Kita kunci yaitu fn4, lalu titik koma, lalu kita buat match dalam kurung ini match, lalu itu keterangan ini sel yang akan kita gabung dengan ref supaya otomatis, lalu titik koma lagi, lalu kita ke daftar akun yang ini, nama akun. Kita kunci selnya dengan F4. Oke, titik koma 0, lalu kita kurung. Nah, ini dia. Ini kan nih. Nah, kita salin dia ke bawah supaya yang di bawah juga mengikuti rumus yang ada di sel ini. Nih, kita salin ke bawah. Oke. Nah, lanjut mengerjakan transaksi selama bulan Maret tahun 2023. Itu yang 1 Maret, Andika menginvestasikan kas untuk modalnya dalam perusahaan dagang yang baru dibentuknya sebesar 150 juta. Berarti ini mempengaruhi akun dari kas usaha. Nih, kita tinggal tekan tanda panah, kas usaha. Nih, kas usaha di. Nah, ini kita edit. Kita salin lagi ke bawah seperti sel ref. Oke. Nah, berarti ini berpengaruh di kas usaha dan nih saya tekan tadi kas usaha, refnya itu langsung muncul. Jadi kode akunnya itu langsung otomatis mengikuti keterangan nama akun yang berpengaruh di jurnal umum tersebut. Nih, berarti berpengaruh di kas usaha dan ekuitas. Nah, kita buat ekuitas. Ini ekuitas Tuan Andika. Nah, kan mengikut nih refnya. Selanjutnya tanggal 2 Maret. Tanggal 2 Maret 02 itu ada dibayar sewa ruko untuk 2 tahun senilai 48 juta. Nah, dicatat sebagai aktiva. Berarti ini sewa ruko dibayar di muka dan kas usaha. Nah, ya nilainya ini 150 juta keluarga. Ini kita bisa buat dalam bentuk format akuntansi seperti ini. Oke, nih kita ke accounting. Nah, jadi nih RP 150 juta. Di sini yang juga di sini 150 juta. Oke. Selanjutnya ini sewa ruko dibayar di muka 48 juta. Oke. Tanggal 3 Maret 03 321 Oke,
Adapun tanggal 3 juga ini kita bisa copy. C, Ctrl V. Tanggal 3 yang kedua itu ada dibeli perlengkapan toko sebesar 15 juta dengan membayar tunai sebesar 3 juta. Sisanya dibayar pada akhir bulan. Berarti ini berpengaruh pada perlengkapan toko, kas, usaha, dan utang dagang. Utang usaha. Perlengkapan tokonya itu 15 juta. Kas usahanya itu 3 juta yang dibayar secara tunai. Dan utang usahanya itu sisanya 12 juta. Oke. Selanjutnya 6 Maret. Maret dijual barang dagangan senilai 45 juta. Syarat 1/10 dengan harga pokok 20 juta serta FOB destination point dengan biaya angkut 2 juta. Nah, berarti akun yang berpengaruh yaitu piutang usaha. Piutang usaha pada usaha penjualan barang. Ini penjualan barang senilai 45 juta. Selanjutnya yaitu karena dia FOB destination point dengan biaya angkut 2 juta, akunnya itu berpengaruh di beban pokok penjualan dulu, beban penjualan pada persediaan barang 20 juta lalu beban angkut keluar dan kas usaha sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya 8 Maret. Beli tambahan barang dagangan senilai 50 juta syarat 1/15 N/30 dengan FOB destination point dengan biaya transport sebesar 2 juta. Ini dia. Itu 8/3/2021 yaitu persediaan barang pada utang usaha sebesar 50 juta beban angkut pembelian
bulan kas usaha sebesar 2 juta. Demikian dengan transaksi yang lainnya juga, kita tinggal buat keterangannya di sini. Karena refnya itu otomatis langsung mengikut sesuai dengan kode akun yang ada di keterangan tersebut. Nah, kita udah buat selanjutnya kita buat buku besar masing-masing akun dari pivot table, insert, slicer, ref. Ya, kita bisa buat kolom, 2 kolom, 3 kolom sesuai dengan yang kita mau. Kalau saya rasa lebih rapi itu 2 kolom. Nih, susun dengan rapi. Ini ada masing-masing buku besar dari akun. Ini kan nih pas usaha. Lalu ini kita buat masing-masing namanya buku besar ini, nama akun dan nama akun. Nah, itu set insert. Oke, ini nama akun. Di sini nama akun kita dan nama akun enter sama dengan nama akun keterangan enter. Selanjutnya buku besar yang lain juga akan mengikut. Utang usaha, kita boleh buat ini nih, view-nya tuh jadi garis-garis itu red lines. Ini dia usaha, sewa ruko dibayar di muka, persediaan barang, perlengkapan toko, usaha. Nah, kalau kita blok ini kita bold, ya yang lain juga ikut nih. Nama akunnya Ekuitas Tuan Andika, barang keluar, pokok penjualan. Siap nih, buku besar dari jurnal umum yang kita buat. Oke. Selanjutnya kita ke neraca saldo. Untuk membuat neraca saldo, kita bisa copy ini kita salahin dulu. Lalu kita copy ini kita buat neraca saldo, itu dengan kita copy kita pindahin ke sebelah kanan buku besar dan kita ubah namanya jadi neraca saldo. Nah, ini di neraca saldo ini kita nggak usah buat tanggal, debit dan kredit saldo. Kita buat rumus ini
juga kita delete aja. Delete. Ini juga delete. Nah, ini kita buat di sini UD Andika neraca saldo per 31 Maret 2021. Nah, di sini kita buat rumus baru dengan table analysis, file item, calculator file, namanya itu saldo debit. If debit lebih besar dari kredit, maka perhitungannya itu debit dikurang kredit. Jika tidak sesuai logika tes, biarkan saja 0. Oke. Nah, di sini kita buat lagi. File ini tuh saldo kredit. If kredit lebih besar dari debit, maka perhitungannya kredit dikurang debit. Jika tidak sesuai logika tes, biarkan saja 0. Enter. Oke. Lihat. Ini kita buat accounting, lalu kita zoom. Nah, grand totalnya ini kita hapus dulu nih. Totalnya dari desain. Grand total of 4 rows and columns. Nah, lalu kita buat zoom. Ya, zoom. Oke, balance nih. Ini kita buat total. Nah, ini dia total. Ini totalnya. Totalnya itu 302 juta balance. Ini the balance. Ini kita rapikan. Ini kita pindahi ke sini, lalu kita buat mereknya, lalu ke tengah ini kita insert. Oke, kita buat outside borders, kita warnai. Oke, ini dia. Kita buat gini. Oke, ini dia. Ini dia neraca saldo usaha dagang Andika. Umum, buku besar. Ini juga kita desain aja. Oke. Nah,
saldo udah selesai. Sekarang kita ke laporan keuangan. Nah, di sini neraca saldo ini tuh kita ubah ke ini, setting jadi no akun. Oke. Yang keterangan juga kita ubah namanya jadi nama akun. Oke. Selanjutnya kita ke laporan keuangan. Di laporan keuangan ini itu kan laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini adalah selisih dari pendapatan dan beban. Dari neraca saldo kita salin, Ctrl C, lalu di sini kita tempel. Nah, lalu ini kita gunain rumus dari Excel, VLOOKUP. Dengan VLOOKUP dari ini akun ini, penjualan barang ini. Nah, titik koma, neraca saldo ini kita blok semuanya ini, lalu kita F4 nya koma. Ini kan ini pendapatannya itu kan di sel nomor 4, 1, 2, 3, 4. Berarti nomor 4, false. Lalu dalam kurung enter. Nah, ini dia penjualan barang 90 juta. Ini tidak usah Nah, selanjutnya di beban angkut keluar. Ini sama aja seperti yang tadi, VLOOKUP ini koma neraca saldonya dari akun ini kita blok, kita kunci. Nah, lalu titik koma lagi. Lalu kan tadi kan di nomor 4, 1, 2, 3, 4. Dia ada di kolom yang keempat. Ini ada di kolom yang ketiga. Nah, karena dia ada di debit ketiga. File. Nih, enter. Ini kita salin ke bawah. Nah, ini kan 7 juta. Beban pokok penjualan itu kan di bagian debit juga. Makanya dia bisa ngikut nih 45 juta. Nah, seperti itu. Dia 7 juta, 45 juta. Selanjutnya kita jumlahin jumlah dari beban ini. Nah, total beban ini jumlahnya itu kita pakai sum.
zoom. Oke, 2 juta. Lalu ini kan 52 juta. Ini 92. Ini 90. Lebih besar pendapatan dibanding dengan beban. Maka hasilnya itu adalah laba bersih. Laba bersih yaitu dengan sum ini tambah terus bersih itu ini dikurang 8 juta. Ini kita buat ini. Kita buat bottom. Ini juga bottom. Oke. Selanjutnya kita buat laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal. Modal awalnya itu sama dengan dari neraca saldo, ekuitas, ini dia. Enter. Laba bersihnya itu ini 8, enter. Revenue itu 0. Maka jumlah pengurangnya itu sama dengan ini tambah ini. Oke. Oke. 38, maka modal akhirnya itu ini ditambah ini 50 juta dengan 188 juta. Oke, ini. Selanjutnya kita ke laporan laba. Laporan laporan posisi keuangan. Nah, aset lancar. Ini adalah aset lancar. Kas usaha. Kita Ctrl C. Buat di lapangan kanan. Ini. Nah, kita sama yang tadi. Di lookup dari ini kode akunnya titik koma kita kunci F4, kita titik koma. Tadi kan nih, ini kan aset ini ada di kolom ketiga, titik koma false. Oke, ini dia. Kita samakan.
lain. Nah, buat formatnya counting. Nah, total aset lancar itu tinggal jumlah enter. Zoom. Total asetnya itu sama dengan ini. Enter. Selanjutnya kita ke buat garis bottom hasilnya. Kewajiban dan modal. Kewajiban lancar dari laporan posisi keuangan. Kewajiban lancar yaitu ini, Ctrl C ke laporan keuangan resmi. Sebanyak VLOOKUP ini titik koma saldo semua di blok, kita kunci F4. Ini VLOOKUP titik koma neraca saldo, kita kunci F4 titik koma, ini di kredit 4 titik koma false, enter. Lalu total kewajiban lancarnya itu 62 juta dengan ini modal dari sini aja satu modalnya itu ini. Ctrl C keuangan. Oke, modalnya itu kita gunakan VLOOKUP dari ini. Ini titik koma neraca saldo. Oke, kita kunci F4. Tadi kan ini kuitas ini di kredit juga 4, false. Oke, enter. Ini kita buat jadi accounting.
Perubah ini modalnya nih, modal per ini terusnya modal per 31 Maret 2021, enter. Ini nilai itu backsplit dengan 188, enter. Nah, maka kita dapatkan total kewajiban dan modal yaitu sama dengan sum 62 tambah 188 150 juta. Ini dia balance. Nah, kita buat sini. Sudah balance di laporan posisi keuangan. Demikian penjelasan saya dalam mengoperasikan menggunakan Excel untuk buat jurnal umum. Ini jurnal umum, buku besar. Ini dia buku besar. Kita bisa lihat ini di kas usaha, bintang usaha, sewa ruko di muka, persediaan barang, depan toko, tang usaha, aktivitas, Andika, dan barang, beban angkut keluar, dan beban pokok penjualan. Selanjutnya neraca saldo. Ini dia dan neraca saldo. Lalu laporan keuangan ada 3, yaitu laporan rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Ini dia laporannya, sudah balance 210 juta.